jelaskan ya, thrifting ini kalau secara harfiah atau secara umum itu kita seperti aktivitas mencari barang bekas atau barang sisa yang ada untuk di-use kembali demi menjaga semacam recycle lah. Jadi pakaian-pakaian itu seminimal mungkin tidak membeli baru atau memakai barang dari orang lain, seperti itu. Nah, kebetulan usaha thrifting yang saya geluti adalah thrifting yang berbasis online, belum memiliki store atau offline statusnya, dan apa yang dijual dalam thrifting saya itu adalah sepatu second, baik running, sneakers, dan lain-lain. Lelong itu kayak sama dasarnya seperti thrift, itu mencari barang bekas, menggunakan barang bekas. Nah, kalau pre-love itu secara umum yang kita tahu, pre-love itu menjual barang pribadi. Jadi barang pribadi yang misalnya kita beli baru, kita beli tas, beli sepatu, kita jual sendiri, itu namanya pre-love. Sedangkan thrift atau lelong itu kita mengumpulkan barang-barang second dari luar negeri, misalnya dari Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, seperti itu. Saya menjalani bisnis ini dari tahun 2018 saat saya kelas 3 SMA akhir. Jadi sekitar 5 tahun ya untuk menjalani thrifting ini. Kenapa memilih thrifting itu, dulu pas SMA itu kan kita sekolah Sabtu Minggu itu kan libur. Jadi iseng-iseng sama teman-teman sekolah. Karena rumah juga dekat sama pasar lokasi thrifting di Pontianak, itu namanya Pasar Ruka. Dan kadang habis ke Pasar Ruka kita pergi ke Pasar Tengah cari baju. Jadi kayak pengen beli sepatu sekolah untuk yang bagus, murah. Ya kita nge-thrift, cari baju, cari sepatu, cari jaket, itu kan dapat di harga-harga yang terjangkau lah untuk budget-budget anak pelajar ya kan. Jadi mulailah terpikir untuk gimana kita buka ini aja nih kan. Pada waktu itu thrift itu nggak semasif sekarang ya kan, nggak semarak sekarang. Hanya di beberapa daerah seperti Kalimantan dan Sumatera itu ada lokasi thrifting, sedangkan di Jawa itu pada dulu agak susah. Jadi iseng-iseng jualan buat Instagram atau sosmed, jual di marketplace. Alhamdulillah responnya bagus dari orang luar gitu untuk mengapresiasi barang yang kita posting gitu. Untuk kawan atau mentor itu sebenarnya ada, tapi kita mulai ngerintis sama-sama. Ya tadi dari yang saya bilang, mulai dari iseng-iseng Sabtu Minggu itu libur sekolah, cari-cari barang buat keperluan pribadi, dan sampai keterusan kita menjadikan hobi atau keseharian yang kita lakukan dulu sebagai bisnis atau bisa dibilang mata pencarian lah ya, seperti itu. Oke, jadi dulu kan kalau kita mulai secara kecil gitu kan nggak juga langsung nge-up banget gitu kan. Kita mulai dari hal yang domestik kecil-kecil dulu, cari di pasar lokal ya yang ada di dalam kota. Terus kadang-kadang kalau kita keluar kota, yang kita tahu namanya Sambas, Singkawang itu kan daerahnya lebih dekat dengan perbatasan ya kan, Malaysia. Jadi itu terkadang barang lebih banyak di sana. Jadi sambil kita liburan, kita jalan-jalan, kita singgah itu mencari barang thrift itu di daerah tersebut. Nah, yang perlu kita ketahui sekarang, barang-barang yang beredar di Indonesia itu
disuplai dari negara luar, yaitu Thailand. Jadi Thailand itu tempat di mana bisnis ini mereka mengumpulkan barang di situ di suatu negara. Jadi ada suatu provinsi di Thailand itu yang berbatasan langsung juga dengan Kamboja, yaitu Provinsi Aran, sekitar 4 jam dari kota Bangkok. Jadi di sana itu pusat yang dimana satu blok pasar itu isinya barang-barang thrift semua, mulai dari pakaian, topi, sepatu, dan lain-lain. Jadi dari mana-mana negara, barang di seluruh negara itu dikumpulkan dan berada di Thailand. Kemudian mulailah kalau kita ingin mencari barang atau hunting yang skalanya lebih besar, kita pergi ke sana, pergi ke Thailand, select langsung. Nah, kemudian bagaimana regulasi barang itu bisa masuk ke Indonesia? Kita melakukan yang namanya pengiriman dari jalur laut atau udara yang dilalui oleh ekspedisi yang diurus oleh Malaysia. Jadi di dalam undang-undang atau negara kita juga barang ini masih kita bilang belum resmi lah ya, atau ilegal, karena mungkin negara masih melindungi usaha-usaha kecil atau produk-produk dalam negeri supaya tidak kalah saing, yang dimana secara kualitas dan daya beli masyarakat masih memilih untuk barang second daripada barang baru, karena ya harganya jauh relatif lebih murah dan kualitasnya bagus, seperti itu. Kemarin ke Thailand baru sekali, dan mungkin keterbatasan ongkos atau menghemat waktu, jadi agak mengurangi intens pergi ke sana. Dan kita juga udah punya relasi atau teman, jadi kalau misal teman berangkat itu kita biasa nitip. Jadi kayak kita cuman nitip uang, kita ibaratnya PO lah gitu kan. Atau PO di sana itu sistemnya bisa kita by video call misalnya sama teman di sana, atau kita memang minta cariin. Jadi kita untuk menghemat waktu dan biaya, kita nggak usah pergi ke sana. Provinsi Aranyan Pratet. Jadi provinsi itu provinsi yang berbatasan dengan Kamboja ya. Jadi sebenarnya untuk mengambil stok sepatu itu kita bisa thrifting di Thailand atau di Kamboja, karena memang lokasi pasar itu terdapat di border gitu. Jadi cuman bukan kita orang Indonesia atau orang Pontianak, banyak orang dari luar negeri juga kadang thrifting di sana untuk mencari barang-barang. Kayak secara data dan fakta memang paling banyak konsumen itu dari Malaysia, karena Malaysia itu di negaranya atau di sana bisnis thrifting, atau mereka menyebut thrifting di Malaysia ini bandel. Jadi bandel di Malaysia itu legal atau resmi, boleh. Jadi mereka nggak sembunyi-sembunyi, tapok-tapok untuk memasukkan barang ke negara mereka, dengan syarat barang yang dimasukkan itu barang yang benar-benar selected atau bukan barang limbah gitu. Jadi bukan barang yang sekali masuk di sini itu menjadi sampah. Sebenarnya untuk pengiriman kalau habis kita berbelanja di sana itu aman-aman aja sih, nggak ribet-ribet amat. Kayak jadi kita beli barang terus kita kirim lewat ekspedisi mereka itu. Kalau lewat udara itu lebih cepat kan, bisa semingguan sampai ke Malaysia dulu, terus dari Malaysia baru dikirim lewat darat ke Pontianak. Kemudian kalau agak murah itu ada ekspedisi yang pakai jalur laut, pakai kapal, itu cukup lama durasinya, hampir 2 atau 3 minggu baru sampai ke sini. Jadi untuk range harga kalau kita ngirim pakai pesawat itu hampir 4-5 juta dalam satu karung itu pakai pesawat. Nah, sedangkan harga yang jauh lebih murah
dengan relatif waktu yang agak lama itu kita mengirim pakai jalur kapal atau jalur laut, ya sekitar 1,8 juta sampai 2 juta itu udah diurus semua sampai ke Pontianak. Untuk kalau satu sepatu itu tergantung ya, kalau kita ngambilnya sepatu apa. Kalau kita ngambil dominan di size kecil atau size di bawah 40 itu dapat satu karung itu 120 atau 130 pasang dalam satu karung besar. Ya tergantung size sepatu juga yang kita ambil kan, semakin besar sepatu akan memakan karung untuk pemakingan, jadi seperti itu. Jadi kalau sistem belanja di sana itu kayak kita kayak udah memiliki store atau outlet orang lokal sana yang udah jadi langganan kita. Jadi semacam kita ini mau datang, kita kontak dulu. Bos, gue datang seminggu lagi, siapin barang atau selekkan tangan keberapa gitu. Jadi mereka sebelum kita datang mereka udah siapin barang untuk kita. Jadi terkadang kalau kita ngambil banyak, lebih dari 100 itu mereka kan ngasih harga yang cukup relatif terjangkau lah kan. Jadi kita juga dapat beli secara banyak dan juga beli secara ecer. Jadi kisaran berapa ratus bat lah gitu kan, karena mata uang setelah dikonversi dari rupiah ke bat itu kan agak tinggi mata uang kita kan. Jadi kalau dikonversikan ke uang Indonesia itu saya nggak pukul rata. Jadi sebagai contoh aja, kalau kita dapat sepatu yang relatif murah itu di harga 120 sampai 125 ribu untuk harga modal per pieces. Tergantung merek dan kualitas. Nah, mungkin untuk yang kasus ketangkap itu kurang tahu juga, dan mungkin itu masuk dalam skala cukup besar. Jadi kan kalau yang kami ini masuknya nggak terlalu banyak, sedikit-sedikit. Tapi kalau yang tertangkap itu, yang sampai viral itu mungkin mereka masukin secara dalam skala kontainer. Jadi pergerakannya mungkin bisa dilacak oleh aparat. Untuk sekarang kesulitan itu pasti ya kan, karena secara tidak langsung pesaing makin banyak. Beda dengan dulu yang tahun 2020, era-era sebelum COVID lah ya kan, itu pemain atau seller juga masih bisa dihitung, dan ditambah lagi dengan efek-efek masuknya barang-barang yang dicampur, jadi itu menghilangkan kesan second. Ada banyak cara untuk mencari pelanggan sebenarnya. Kalau saya ingin menjelaskan, kalau mencari pelanggan di ranah online itu sebenarnya agak sedikit mudah ketimbang kita buka store offline, karena online itu siapa saja, kapan saja, dimanapun orang dapat mengakses atau melihat produk kita. Jadi kalau kita sistemnya online aja, kita yang pertama-tama mencari pelanggan itu sesuai dengan target pasar yang kita jual. Jadi misalnya saya menjual sepatu yang mayoriti sepatu ukuran kecil, yaitu di mana target saya adalah para wanita, karena mendapatkan customer atau pelanggan wanita itu lebih gampang daripada laki-laki, karena tidak terlalu ribet untuk transaksinya. Karena kalau cewek kan kayak yang penting barangnya mulus bang, barang bagus, harga oke, mereka langsung tertarik gitu.
Ya, betul. Konsistensi itu cukup penting dan cukup diperhatikan dalam berbisnis ini, karena saya juga mau ngasih tahu kalau bisnis ini harus sesuai dengan passion. Nah, seperti saya kan, kita nggak cuman bisa ikut-ikutan dalam kasus ini. Jadi banyak juga seller-seller baru atau anak-anak baru yang ingin cuman ikut-ikutan dalam bisnis ini, sebulan 2 bulan tumbang. Karena apa? Mentalnya nggak kuat dalam menunggu pembeli, karena merintis dari awal itu cukuplah berat dan cukup sulit. Nggak ada sebuah pencapaian itu didapat secara instan misalnya. Jadi kayak untuk menentukan stok apa yang harus kita berikan kepada pelanggan itu memang harus kita jaga dan perlunya konsistensi sih. Saya ambil gambaran aja ya. Untuk modal kan udah saya kasih tahu juga sendiri kan, itu di bawah 150 untuk modal, dan target minimal untung satu sepatu itu saya patok sekitar minimal 150 sampai 200 itu minimal. Tergantung dengan sepatu. Misalnya fresh stock itu nggak mungkin kita jual dengan harga yang murah kan. Dan margin keuntungan itu sekitar di 150 sampai 200 per satu sepatu. Thrifting itu kita alhamdulillah grafik atau kurva yang saya alami untuk pribadi itu relatif normal ya, tapi akan mengalami kelonjakan pembelian atau tingkat konsumtif customer itu pada saat bulan puasa. Jadi bulan Ramadan itu sangat bagus sekali untuk kita menaikkan target penjualan, karena untuk hari-hari peak season di Indonesia itu seperti Lebaran, Imlek, atau hari-hari besar keagamaan itu rata-rata customer itu banyak mencari atau membeli sepatu baru, seperti itu.